Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti pembelajaran online di channel Sapa Psikologi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai psikologi perkembangan pada tahapan dewasa madya atau dewasa lanjut usia gitu ya. Dan pada kesempatan kali ini yang kita akan bahas mengenai kesiapan psikologis menghadapi menopause. Kan tapi sebelum kita lanjutkan ke materi pembelajaran tentang psikologi menghadapi menopause itu bagaimana, silakan subscribe dulu Sapa Psikologi. Sebelum kita membahas skema menopause pada dewasa madya gitu ya. Mungkin ada beberapa teman-teman yang sedang menyaksikan video ini belum mengetahui apa itu menopause. Menopause adalah penurunan alami pada hormon reproduksi ketika seorang wanita mencapai usia 50-an ya. Dan menopause ini hanya dialami oleh seorang wanita, tidak dialami oleh laki-laki gitu ya. Menopause ditandai dengan 12 bulan sejak haid terakhir gitu ya. Apa saja tandanya gitu ya. Itu ada tanda-tanda secara fisik maupun secara psikologis gitu ya. Yang dapat teman-teman saksikan yaitu skema menopause pada dewasa madya ini. Nah, tanda-tanda fisik pada seorang wanita yang sudah masuki menopause pada organ reproduksinya akan mengalami semacam sensasi semburan cairan gitu ya yang rasanya panas, dan kemudian juga organ reproduksinya terasa kering, merasa mual gitu ya, kemudian terasa badan lebih letih, jantung juga berdebar-debar gitu ya. Kan tetapi ada juga wanita yang mengalami jika saat berhubungan intim gitu ya, dia belum mengetahui bahwa dirinya sudah menopause, dia akan merasakan nyeri selama berhubungan intim gitu ya. Karena cairan-cairan pelumasnya sudah tidak keluar lagi gitu, sehingga ketika berhubungan intim dia merasakan nyeri. Kemudian seorang yang menopause juga mengalami kegelisahan dan mengakibatkan juga tidur lebih awal maupun insomnia juga bisa gitu ya. Nah, hal-hal demikian akan akan mempengaruhi perilakunya. Perilaku yang bagaimana? Yaitu perilaku dalam kehidupan sehari-harinya yang sudah masuk ke ranah psikologis gitu ya kita sebutnya. Nah, yang perilaku yang terpengaruh itu bisa terpengaruh secara negatif maupun terpengaruh secara positif. Nah, negatifnya yaitu seorang wanita tersebut akan lebih sensitif dengan omongan-omongan orang di sekitarnya ataupun perilaku orang di sekitarnya, apalagi berhubungan tentang kewanitaan, tentang menopause dan sebagainya. Apabila orang tersebut tidak dapat mengelola perasaannya, dia akan menjadi mudah frustasi, menjadi kurang percaya diri, dan bahkan bisa mengakibatkan ia depresi gitu ya.
Kemudian ketika sudah mengalami hal tersebut, jelas kehidupannya akan terganggu. Hubungannya dengan keluarga dan lingkungan sekitar akan terganggu. Bahkan bisa juga fisiknya, secara fisik dia terganggu. Sedangkan akibat dari perilaku yang positif, yaitu yang pertama dia memiliki pengalaman-pengalaman positif tentunya mengenai masa suburnya dulu, mengenai semasa dia organ reproduksinya masih bagus gitu ya. Bisa ditularkan, bisa diceritakan kepada anak cucunya, yang tentunya yang wanita juga, supaya bisa menjaga dirinya. Kemudian dia terbebas dari haid, sehingga apabila dia muslim, bisa lebih maksimal lagi dalam beribadah. Misalnya di bulan puasa bisa puasa full 30 hari, gitu ya, tanpa harus mengganti karena tidak puasa, sholatnya juga bisa setiap saat. Gitu. Kemudian yang ketiga, dia adalah akan bebas hamil dan melahirkan. Tentunya orang yang sudah masuk di fase menopause tidak bisa hamil. Ya, kalau sudah tidak bisa hamil berarti tidak bisa melahirkan. Kemudian juga akan bebas beraktivitas karena tidak terganggu oleh gangguan-gangguan ketika haid gitu ya. Kadang orang ketika haid kan ada yang sampai kram perutnya, nyeri dan sebagainya. Nah, karena sudah tidak haid maka tidak akan mengalami hal demikian sehingga bebas dalam beraktivitas. Ketika sudah bebas dalam beraktivitas, tentunya tubuh akan menjadi sehat. Hubungan dengan keluarga dan lingkungan juga sehat. Gitu. Itulah skema menopause pada dewasa madya. Bagaimana menghadapi menopause? Di awal tadi telah saya sampaikan bahwa menopause dialami oleh wanita berusia 50 tahunan. Tapi tidak jarang juga ada wanita ketika usia 40 tahunan sudah mengalami menopause. Nah, dan karena menopause akan dialami oleh seluruh wanita gitu ya, makanya perlulah mempersiapkan dari dini. Menopause itu harus bagaimana gitu ya. Karena apa? Karena pada kenyataannya berdasarkan beberapa penelitian yang telah saya temukan dan saya pelajari bahwa tidak semua wanita itu menjalani masa menopause dengan mudah. Karena menopause bisa saja membuat wanita mengalami banyak gangguan kesehatan. Maka dari itu, mari jangan anggap remeh terkait menopause. Perlu adanya persiapan diri untuk menghadapinya, untuk menghindari gejala menopause yang parah. Dan untuk mempersiapkan menopause, seorang wanita tentunya yang sudah berkeluarga perlu menghadapi secara bersama-sama dengan suaminya gitu ya. Tidak dipersiapkan sendiri. Nah, di sini pada kesempatan kali ini yang pertama akan membahas persiapan menopause yang harus dilakukan oleh seorang wanita ataupun istri. Yaitu yang pertama, perlunya mencari informasi yang valid mengenai menopause itu sendiri. Informasi-informasi tentang menopause bisa kok di searching di internet, itu ya. Bisa kok tanya kepada ahlinya seperti bidan, dokter gitu ya. Tanyanya bisa langsung kepada mereka ketemu langsung atau tanya online melalui berbagai platform kesehatan yang sudah banyak beredar gitu ya. Dan juga ada influencer kesehatan di YouTube juga pastinya akan membahas menopause juga ada. Kemudian yang kedua,
diskusi dengan suami untuk menghadapi menopause ini. Jangan sampai suami ini kaget ketika mengetahui bahwa istrinya sudah menopause dan kecewa. Makanya perlunya jauh-jauh sebelum masuk masa menopause sudah dibicarakan terlebih dahulu. Kemudian seorang istri harus adanya keterbukaan dengan suami, termasuk apapun jenis kekhawatiran yang muncul ketika nanti sudah menopause, gitu ya. Dan apabila sudah mengalami menopause atau menopause-nya sudah datang, ya harus positive thinking, gitu ya. Berpikir positif bahwa ini adalah suatu hal yang terbaik yang diberikan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan bagi kita umat muslim, gitu ya, karena sudah masuk dalam masa menopause. Selain itu, para wanita yang pertama perlu menerapkan pola hidup yang sehat. Karena dalam menghadapi menopause perlu dibiasakan untuk menerapkan pola hidup sehat. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan dan meringankan gejala menopause yang akan muncul di kemudian hari. Perlu mengkonsumsi makan dan minuman yang sehat, seperti menjauhi makanan yang berlemak tinggi dan lebih banyak mengkonsumsi makanan yang berserat dan sumber vitamin serta mineral. Kemudian yang kedua, hindari kebiasaan yang buruk. Karena menghadapi menopause juga bisa dilakukan dengan menjauhi kebiasaan buruk seperti begadang, merokok, ataupun minum alkohol. Karena kebiasaan-kebiasaan tersebut bisa memperburuk gejala menopause yang akan muncul, gitu ya, seperti membuat tulang semakin rapuh. Dan pada umumnya seorang wanita akan mengalami masa pre-menopause itu selama 4 tahun. Namun kondisi ini tentu akan berbeda-beda pada satu wanita dengan wanita yang lainnya. Tergantung tadi pola kebiasaan buruk dan pola hidupnya selama ini bagaimana. Nah, kemudian bagaimana menghadapi menopause bagi seorang laki-laki atau suami yang istrinya mau masuk masa menopause. Yang pertama, sama, mencari informasi yang valid mengenai menopause. Pelajari setiap hal terkait menopause. Sebagai seorang suami, pastikan kalian mempelajari setiap perubahan serta pengalaman yang umumnya dirasakan seorang wanita saat menopause terjadi. Hal ini bertujuan agar kalian bisa mengambil langkah tepat jika sewaktu-waktu sang istri mengeluhkan berbagai keluhan yang terjadi ketika pre-menopause atau sudah memasuki masa menopause. Yang kedua, bersikap empati terhadap kekhawatiran istri, yaitu dengan mengajaknya bicara. Ketika pada istri atau katakan pada istri bahwa kalian siap setiap saat untuk membantu serta mendukungnya melewati masa menopause. Jika perlu, tanyakan pada istri kalian secara berkala mengenai hal apa saja yang bisa dilakukan agar dirinya tetap merasa nyaman dan aman. Ya, itu salah satu bentuk empati. Kemudian dengarkan. Ada kalanya wanita akan mengeluhkan berbagai perubahan yang ia alami selama menopause. Tugas kalian sebagai suami, dengarkan setiap keluhan yang keluar dari mulut istri kalian. Jika saatnya tepat, kalian juga bisa memberikan motivasi dan kata-kata yang dapat menyenangkan hatinya. Yang ketiga,
bersikaplah yang wajar gitu ya. Jangan istri menopause lantas kalian berperilaku yang aneh-aneh. Kemudian yang keempat yaitu last but not least ya, terima apa adanya gitu ya. Dengan cara tetap percaya bahwa seorang wanita atau istri Anda mengatakan bahwa dirinya sudah melakukan yang terbaik, tidak ada alasan bagi kalian untuk tidak percaya padanya. Meski demikian, tetaplah menjadi suami yang siaga, yang siap memberikan segala hal yang dibutuhkan istri terkait menopause yang dialaminya. Juga harus tetap sabar, karena wanita menopause memiliki emosi yang tidak stabil. Dalam menghadapi ini, pastikan kalian tetap sabar dan bisa mengendalikan keadaan. Jangan malah ikut-ikutan terpancing, karena bisa membuat suasana menjadi lebih runyam lagi. Berikan dukungan baik secara moral maupun dukungan kesehatan ya. Berikan segala fasilitas yang diinginkan istri atau yang dibutuhkannya. Terima kasih. Demikian pembelajaran dalam psikologi perkembangan mengenai kesiapan psikologis menghadapi menopause. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat bagi rekan-rekan yang saat ini masih muda-mudi untuk memplanning ke depannya ketika sudah masuk masa dewasa madya harus bagaimana gitu ya. Sehingga mempersiapkan kesehatan dari sekarang, kebiasaan baik dari sekarang bisa disiapkan supaya nanti ketika menopause bisa lebih matang lagi. Dan tentunya apa yang kita bahas tadi berdasarkan berbagai teori dan temuan penelitian yang telah saya pelajari sebelumnya. Sekali lagi terima kasih telah mengikuti pembelajaran di channel Sapa Psikologi. Kami mohon berikan support kepada channel ini dengan mensubscribe Sapa Psikologi, share ke orang-orang yang membutuhkan informasi mengenai materi kali ini, dan juga berikan like kepada kami. Terima kasih, sampai jumpa di materi selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.